Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dengan NPM 211000110, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama S. Wilhempil. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai resensi jurnal The Case of the Speluncean Explorer. Langsung saja ke sinopsis. Kasus ini adalah kasus yang melibatkan pembunuhan dan kanibalisme. Keempat tersangka penjelajah terdampar di sebuah gua bersama penjelajah kelima bernama Roger Wetmore. Mereka terdampar karena pintu masuk gua terhambat akibat longsor. Kelima penjelajah tersebut hanya membawa bekal seadanya dan tidak mempunyai makanan untuk bertahan lama. Beruntung bagi mereka, pada hari ke-20 mereka melihat mesin nirkabel portable di dalam gua yang dapat membantu mereka menghubungi orang-orang di kamp penyelamatan melalui mesin serupa yang dipasang di sana. Melalui ini, mereka menghubungi tim penyelamat dan segera upaya penyelamatan pun dilakukan. Namun, tim penyelamat mengalami kesulitan dalam menavigasi jalan mereka melalui tanah longsor dan memberitahu para penjelajah bahwa diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, selama proses penyelamatan, 10 orang penyelamat kehilangan nyawa akibat longsor baru. Setelah berdiskusi dengan para ahli medis mengenai situasi mereka, para penjelajah mengetahui bahwa kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup selama 10 hari tambahan tanpa makanan apapun. Roger Wetmore menyarankan agar mereka membunuh dan memakan salah satu anggota kelompok untuk bertahan hidup. Penjelajah lain setuju, tetapi tidak tahu bagaimana mereka harus memilih mangsa. Tidak ada penyelamat, dokter, anggota pemerintah, atau pendeta yang memberikan nasihat mengenai situasi ini ketika para penjelajah bertanya. Jadi, mereka memutuskan untuk melempar dadu dan menyerahkannya pada keberuntungan. Sebelum melempar dadu, Roger Wetmore, meskipun orang yang pertama kali mengemukakan ide tersebut, menyadari bahwa dia tidak dapat mewujudkannya dan mengundurkan diri. Namun yang lain sangat tertarik untuk melanjutkan rencana tersebut dan tetap melemparkan dadu tanpa mengecualikan Wetmore untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Sial baginya, dadu tidak menguntungkan bagi Wetmore dan dia dibunuh dan dimakan oleh keempat terdakwa. Selanjutnya, keempat penjelajah yang masih hidup akhirnya berhasil diselamatkan pada hari ke-32. Wetmore dibunuh dan dimakan pada hari ke-23, 9 hari sebelumnya. Para ahli medis menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kelima orang yang selamat jika keempat orang yang selamat tidak melakukan kanibal terhadap Wetmore. Setelah diselamatkan, 4 penjelajah yang selamat dirawat karena kekurangan gizi dan syok. Setelah ini, mereka diadili karena pembunuhan dan akibatnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Stouffville. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengajukan petisi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Novgorod. Setelah naik banding, perkara tersebut diputuskan oleh majelis yang terdiri dari 5 hakim, yaitu Hakim Agungnya Trupeni, lalu hakim lainnya ada Foster, Tating, Chen, dan Handy. Hakim Agung Trupeni, Ketua Hakim Mahkamah Agung, mempertimbangkan banding sehingga dia yakin tidak ada pilihan lain selain mempertahankan keyakinannya. Ketua Hakim Mahkamah Agung menyarankan agar Ketua Pelaksana dapat diinstruksikan untuk memberikan grasi mengingat kondisi kasus ini untuk memitigasi kerasnya hukum. Grasi pada hakikatnya adalah suatu tindakan belas kasihan terhadap seorang penjahat yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan otoritatif atas kebijakannya sendiri. Ini adalah proses di mana gubernur, presiden, atau dalam hal ini kepala eksekutif mengurangi hukuman terdakwa atau memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan hal-hal spesifik dari kasus yang dihadapi. Hakim Agung Trupeni menyimpulkan bahwa jika berdasarkan fakta-fakta tersebut, para terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka, maka mereka memutuskan bahwa para terdakwa bersalah. Berdasarkan putusan ini, hakim pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa bersalah membunuh Roger Wetmore. Hakim kemudian memvonis mereka untuk digantung. Hukum persemakmuran kita tidak mengizinkan dia untuk mempunyai kebijaksanaan sehubungan dengan hukuman yang akan dijatuhkan. Usai pembebasan juri, para anggota ikut berkomunikasi dengan ketua pelaksana
meminta agar hukumannya diringankan menjadi 6 bulan penjara. Hakim pengadilan menyampaikan komunikasi serupa kepada ketua eksekutif. Selanjutnya ada Hakim Foster. Hakim Foster ini membatalkan putusan awal dan membebaskan terdakwa. Dia adalah seorang ahli teori hukum alam, karenanya mengambil pendekatan itu untuk membenarkan keputusannya. Hakim Foster mengkritik pendekatan positivis logis Hakim Agung Trupeni karena ia percaya pada pepatah Kesanteriotine legis kesat et ipsa lex yang diterjemahkan menjadi ketika alasan suatu undang-undang tidak ada lagi, maka hukum itu sendiri juga berhenti. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa kita mempunyai hukum karena suatu alasan, dan ketika alasan tersebut hilang, maka hukum tersebut juga hilang. Alasan pertama didasarkan pada premis yang mungkin menimbulkan pertentangan sampai premis tersebut diperiksa secara jujur. Hakim Foster berpandangan bahwa undang-undang yang berlaku atau hukum positif dari persemakmuran ini, termasuk semua undang-undang dan presidennya, tidak dapat diterapkan pada kasus ini, dan bahwa kasus tersebut diatur oleh apa yang oleh para penulis kuno di Eropa dan Amerika disebut sebagai hukum alam. Kesimpulan ini bertumbuh pada proposisi bahwa hukum positif kita didasarkan pada kemungkinan hidup berdampingan dengan laki-laki dalam masyarakat. Ketika situasi muncul di mana manusia tidak bisa hidup berdampingan, maka kondisi yang mendasari semua presiden dan undang-undang tidak ada lagi. Ketika kondisi itu hilang, maka menurut Hakim Foster itu, kekuatan hukum positif kita pun ikut hilang. Kita tidak terbiasa menerapkan pepatah Kesante rationale legis, kesat et ipsa lex pada seluruh undang-undang yang kita undangkan. Namun, saya percaya, Hakim Foster percaya bahwa dalam kasus inilah pepatah tersebut harus diterapkan. Mengatakan demikian, Hakim Foster menyatakan bahwa nilai kehidupan dalam hal ini dilebih-lebihkan. Tim penyelamat tahu apa yang mereka hadapi dan resiko yang terkait. Dia berpendapat bahwa jika 10 orang nyawa dapat dikorbankan untuk menyelamatkan 5 nyawa, menyelamatkan 4 nyawa dengan mengorbankan 1 nyawa juga diperbolehkan. Ia menyebut kasus ini sebagai kasus pembelaan diri dan menyatakan bahwa logika yang sama yang digunakan ketika menangani kasus pembelaan diri juga berlaku di sini. Jadi dia percaya bahwa seperti pembunuhan untuk membela diri, membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuhan. Selanjutnya ada Hakim Tating. Hakim Tating menganalisis pendapat Hakim Foster mengenai hukum alam. Hakim Tating berpendapat lain, yaitu jika orang-orang ini benar-benar berada di bawah hukum alam, lalu dari manakah wewenang kita untuk menjelaskan dan menerapkan hukum tersebut? Tentu saja kita tidak berada dalam keadaan alamiah. Hakim Tating mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus tersebut sehingga ia berpikir tidak ada efek jera apapun yang dapat dikaitkan dengan keputusan bahwa orang-orang ini bersalah atas pembunuhan. Stigma dari kata pembunuh sedemikian rupa sehingga sangat mungkin. Hakim Tating yakin jika orang-orang ini mengetahui bahwa tindakan mereka dianggap hukum sebagai pembunuhan, maka mereka akan menunggu setidaknya beberapa hari sebelum melakukan pembunuhan berencana. Pada saat itu mungkin ada kelegaan yang tidak terduga. Hakim Tating ini menyadari bahwa pengamatan ini hanya mengurangi perbedaan sampai pada taraf tertentu dan tidak menghancurkannya sama sekali. Memang benar bahwa dalam kasus ini unsur pencegahan akan lebih sedikit dibandingkan dengan penerapan hukum pidana pada umumnya. Kesulitan Hakim Tating yang membuatnya menarik diri dari putusan kasus ini. Selanjutnya ada Hakim Ken. Di sini ada beberapa poin, diantaranya itu menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan mereka yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah gerasi eksekutif harus diberikan kepada para terdakwa, melainkan kepada kepala eksekutif. Hakim Ken tidak setuju dengan pendapat Hakim Agung Trupeni yang menyatakan mendesak eksekutif untuk memutuskan atau memberikan gerasi karena hal tersebut bukan merupakan peran yudikatif.
Lalu, sebagai warga negara, jika dia menjadi ketua eksekutif, dia akan memaafkan semua orang karena mereka sudah sangat menderita. Lalu yang keempat, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim, keputusan harus dikendalikan sepenuhnya oleh hukum persemakmuran. Pertanyaannya bukanlah apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah, jahat atau baik. Sebaliknya, satu-satunya pertanyaan adalah apakah para terdakwa sesuai dengan makna undang-undang dengan sengaja mengambil nyawa Robert Wetmore. Kegagalan untuk membedakan antara aspek moral dan hukum dalam kasus ini, termasuk dia, hakim-hakim lain, tidak menyukai kenyataan bahwa hukum tertulis mengharuskan orang-orang tersebut dihukum. Berbeda dengan saudara-saudaranya, ia menghormati kewajiban pengadilan yang mengharuskannya membuang bias pribadi dari pikirannya. Disebutkan bahwa Foster tidak mengakui bahwa dirinya didorong oleh ketidaksukaan pribadi terhadap hukum tertulis. Berfokus untuk mengetahui tujuan undang-undang tersebut dan menambahkan bahwa baik dia maupun orang asuhnya tidak mengetahuinya. Yang terakhir itu ada Hakim Hendy. Hakim Hendy ini memberikan saran yaitu tentang opini publik. Menurutnya, kasus ini telah membangkitkan animo masyarakat yang sangat besar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hampir setiap surat kabar dan majalah memuat artikel tentang hal itu. Kolumnis telah terbagi menjadi informasi rahasia dengan pembacanya mengenai langkah pemerintah selanjutnya. Ratusan surat kepada editor telah dilacak. Salah satu jaringan surat kabar besar melakukan jejak pendapat publik mengenai pertanyaan, menurut Anda, apakah yang harus dilakukan Mahkamah Agung terhadap penjelajah Speluncean? Sekitar 90% masyarakat berkeyakinan bahwa para terdakwa harus diampuni atau dibebaskan dengan semacam hukuman ringan. Jadi, sudah jelas sekali bagaimana perasaan masyarakat terhadap kasus ini. Kita bisa mengetahui hal ini tanpa melakukan jejak pendapat, tentu saja berdasarkan akal sehat, atau bahkan dengan mengamati bahwa di pengadilan ini tampaknya terdapat 4,5 orang atau 90% yang memiliki pendapat yang sama. Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus The Case of the Speluncean Explorer, menurut saya, tindakan apapun yang dilakukan oleh para penjelajah itu tidak dapat dibenarkan. Mereka bersalah melakukan pembunuhan dan saya setuju harus digantung dan diberi imbalan atas kejahatan yang dilakukannya. Alasannya yaitu karena Robert Wetmore ini lebih banyak menarik diri dari casting lotre karena memakan orang yang kalah saat Wetmore terpaksa membuang lotre, di mana dia tahu bahwa dia kalah dan dimakan oleh timnya. Seumpamanya mereka harus bertahan hidup di dalam gua dalam beberapa hari ke depan dengan pertambahan hari sebelum bantuan datang, mengapa mereka tidak memakan dirinya sendiri untuk bertahan hidup? Entah dengan memakan salah satu organ tubuhnya, tangan, kaki, dan lain-lain. Dengan itu tidak akan mengorbankan siapapun, bukan dengan mengorbankan nasib antara hidup dan matinya dengan lotre, karena hidup dan matinya manusia tergantung kehendak dari yang menciptakannya. Dalam hal apapun, kita tidak boleh mengorbankan orang lain demi bertahan hidup. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.